Saya hormati Ibu Ibu Akib Dini Penantian Kabupaten Lampung, Bapak Ketua PA Tanjung Karang, Ketua PA Kalianda, Ibu Ketua PA Gunung Tataan yang merangkap sebagai Dharma Yukti yang mendampingi suaminya pelantikan hari ini, Bapak dan Ibu para hakim PA Tanjung Karang, PA Kalianda, ada wakil ketua tadi ya, wakil ketua PA Tanjung Karang, PA Kalianda, PA Kalimantan, para hakim, para panitra, para sekretaris, kabak, panitra PTA dan sekretaris PTA, saya lupa maaf, para kabak, para panitra, para panitra pengganti, para segenap keluarga besar Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Kalianda, dan Pengadilan Agama Kementerian yang berbahagia. Saya diminta untuk memberikan pembinaan, sedikit pembinaan. Saya sanggupi karena ini adalah tugas kita. Karena tugas atasan itu ada dua. Yang pertama pembinaan, yang kedua pengawasan. Ya. Setelah dibina, berikan petunjuk-petunjuk dan berikan arahan-arahan. Setelah itu jangan dibiarkan saja, diawasi. Apakah petunjuk itu sudah dilaksanakan atau belum? Apakah pelaksanaannya itu sudah benar atau belum? Itu namanya pengawasan. Karena itu, dalam kesempatan ini saya gunakan untuk pembinaan. Pertama, saya berikan selamat kepada sekretaris baru PA Tanjung Karang yang dapat promosi dari PA Kalianda kelas 1B menjadi sekretaris di kelas 1A. Selamat, mudah-mudahan kenaikan tingkat jabatan ini akan membawa berkah dan menambah performance kinerja bagi sekretaris yang dilantik. Saya cuma mengingatkan bahwa jabatan sekretaris sebagai seorang sekretaris di Pengadilan Agama itu adalah bagian dari supporting unit pensupport, ya. Unit penyangga bagi pimpinan, ya, di dalam melaksanakan tugas-tugas atau kinerja instansi. Jadi jadikanlah jabatan ini betul-betul mensupport, ya. Kadang-kadang di tempat lain, ya, seperti ini di tempat lain, karena sekretaris itu diberi kewenangan oleh sekretaris Mahkamah Agung sebagai kuasa pengguna anggaran, sehingga dia merasa hanya dia yang bisa menggunakan anggaran. Ketua itu harus takluk kepada dia. Dia bilang tidak. Dia bilang iya. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Kenapa? Tidak jadilah dia sebagai supporting unit kalau begitu. Dan ini terjadi di tempat lain. Kayak saya ingatkan ini, kita bekerja di kantor ini adalah seperti sebuah mobil. Ya, ada yang namanya roda penggerak, ya. Ada yang namanya setir, pengembleng, penentu arah ke kanan, ke kiri, dan fungsi-fungsi lainnya. Dan itu sudah dibagi habis di dalam struktur jabatan yang sudah ada. Ada ketua, ada wakil ketua, ada panitra, ada sekretaris, dan ada jabatan. Marilah kita memahami tugas dan fungsi masing-masing jabatan itu
dan melaksanakannya dengan baik supaya berjalan dengan baik. Jangan saling merasa hebat, saya yang hebat, yang lain kurang hebat, ya. Nah itu nanti bisa membuat tidak jalan, ibarat kendaraan itu tidak jalan, gitu. Ada yang fungsinya ngerem, dia rem terus, gitu. Dia yang penting, makanya dia tunjukkan pentingannya, dia injak terus rem itu, akhirnya tak jalan. Sebagus apapun mesin mobilnya, sebagus apapun yang lain-lain, karena ada yang tukang ganjal, akhirnya tidak jalan. Itu yang pertama. Jadi mari kita bekerja di bidang kita masing-masing. Semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Ya, mulai dari ketua sampai paling bawah semuanya punya fungsi dan tugas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan apresiasi kepada PA Tanjung Karang yang sudah berhasil menciptakan mars barunya. Dan ini hebat, ya. Kadang-kadang kita kurang pede, ya. Kurang pede, saya malu-malu kita menunjukkan mars kita. Padahal kita punya itu. Itulah yang terbaik untuk kita hari ini. Nanti kalau ada yang lebih baik dari itu ganti, tidak masalah. Tapi hari ini inilah mars yang terbaik untuk Tanjung Karang. Bagus, ini untuk membuat kita bersemangat. Jadi kalau dalam keadaan lelah, dalam keadaan apa, kita nyanyikan mars ini. Setelah itu ciptakan lagu-lagu lain, lagu perjuangan lain. Saya di PTA sudah menciptakan 5 lagu. Ya. Baru 1 yang dipublish, ya. Yang 4 masih saya sembunyikan, pelan-pelan. Ya. Dicicil dikit-dikit. Ya. 1 kemarin sudah dinyanyikan oleh Hadrah El Sigaria, ya, sudah dinyanyikan versi kasidahan. Dia bisa bikin versi kasidahan, bisa dangdut, bisa pop. Ya, pokoknya siapa saya yang berminat itu bisa merubahnya sendiri, ya, versinya. Yang penting liriknya ada. 5 lagu itu liriknya semua mengajak pegawai bekerja semangat, bekerja bersih, dan menghindari yang namanya KGSP, korupsi, gratifikasi, suap dan pungut. Oleh karena itu, yang berbakat jangan jangan mengingkari kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang kita ini tidak pede, tidak punya confidence, ya. Padahal dia punya bakat, tapi disimpan aja sampai mati. Akhirnya kan orang tidak tahu. Jadi yang berbakat untuk menciptakan itu silakan. Yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Niatnya adalah untuk mengajak teman-teman di kantor ini bersemangat bekerja, tidak mudah menyerah, masalah kecil saja sampai limpungan, jangan, ya. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mental, jiwa, hati yang kokoh, yang kuat. Oleh karena itu ada lagu saya punya ini. Senyum saja, enjoy saja, nyamannya tuh di sini, nyamannya tuh di sini. Nah, itu saya. Itu lagu yang pertama nih. Itu lagu yang kedua. Itu lagi yang kedua, masih ada 3 lagu stok, ya, yang sudah selesai. Karena apalagi kita yang tua-tua ini kadang-kadang hati itu gampang sedih, ya.
gampang tersinggung, ya kan? Siapa yang sudah merasa tua ini merasakan ini. Nah ini yang dulu. Kalau dulu itu masih kuat ya. Kalau sekarang disindir orang sedikit disinggung karena itu. Jadi perlu dikuat-kuatkan gitu. Perlu disemangati dengan lagu-lagu seperti tadi. Yang kedua. Yang ketiga, saya minta kepada kita semua untuk bekerja secara profesional, menjadi profesional di kantor ini. Hakim profesional di bidang hakimnya, panitera pengganti dan kelompoknya itu profesional di bidangnya, sekretaris sama pejabat yang di bawah sekretariatan dan semua stafnya profesional di bidang kesekretariatan. Ini harus dimulai dari sekarang. Jadi kalau orang bertanya tentang segala hal yang berkaitan dengan kesekretariatan, ahlinya itu adalah sekretaris. Dia harus menguasai apa saja di bidang kesekretariatan. Bukan hanya sekedar menguasai, memang faham betul dari yang kasar-kasarnya sampai pada yang kecil-kecilnya. Jangan ketua lebih mengerti tentang kesekretariatan, tidak boleh. Itu namanya tidak profesional sekretaris. Profesional itu artinya mengerti normanya, normatifnya, aturannya mengerti. Yang kedua, mengerti cara menerapkan norma itu. Dan yang ketiga, mengerti mengatasi kendala-kendala yang terjadi ketika menerapkan norma-norma. Itulah yang profesional. Aturannya bagaimana? Tadi kami berdiskusi, yang bagi yang tidak ikut ya, tentang aturan disiplin aparatur PNS ya, pegawai negeri sipil. Siapa yang mestinya ahli di dalam aturan ini? Yang penentu pembicaraan di Indonesia ini adalah kepegawaian. Karena aturan disiplin itu kepegawaian punya. Yang ngerti otak salah itu. Pasal ini mengaturnya seperti itu. Mestinya. Tetapi ini belum. Jadi kita berharap ke depan tandanya kita itu profesional adalah kita memang ahli di bidang kita. Kalau ketika Kasubag Kepegawaian ditanya tentang berita acara, lalu dia tidak bisa menjelaskan dengan baik, dengan benar, itu tidak salah, karena itu bukan bidang. Tapi ketika ditanya orang tentang aturan kepegawaian, tentang seluk-beluk yang berkaitan dengan disiplin pegawai, pasal-pasalnya, mulai dari proses prosedurnya bagaimana, sampai penjatuhan hukumnya bagaimana, itu mestinya yang menjawab itu, yang tampil ke depan itu adalah Kasubag Kepegawaian. Yang di atasnya ada sekretaris. Nah, sekretaris ini kan dari bawah juga awalnya kan itu. Mestinya mengerti juga tentang itu. Jadi saya membayangkan sekretaris itu adalah seorang profesor ya, seorang ahli di bidang kepegawaian, di bidang keuangan, di bidang perencanaan. Itu ahlinya di situ. Memang sudah di luar kepala. Bukan di luar kepala, di dalam kepala. Kalau di luar kepala itu berarti dalam buku itu. Ini ahlinya memang sudah di dalam kepala, semuanya ada. Begitu orang tanya, tanpa mengeringitkan kulit keningnya, tanpa menengok-nengok ke langit, dia sudah tahu. Ini begini. Itu harapan kita ke depan, dan insya Allah ini bisa kita raih dengan usaha kita bersama. Karena itu, para sekretaris supaya membenarkan barisannya, kasubag-subagnya itu dibuat dari sekarang direncanakan supaya menjadi profesional di bidang. Kalau kita profesional seperti itu ibarat orang bekerja di sawah, di ladang, itu alat kerjanya itu tajam.
Kalau ibarat orang memotong rumput atau menyabit padi, itu sabitnya tajam. Orang bekerja dengan sabit yang tajam itu membutuhkan tenaga sedikit dan waktu sedikit, tetapi pekerjaannya banyak. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan energi yang lebih untuk mengetahui aturannya, untuk cara melaksanakannya dia tidak paham. Akan tetapi kalau orang yang tidak profesional, itu ibarat orang bekerja dengan sabit yang tumpul. Sudah 1 hari dia bekerja dari pagi sampai sore, rumputnya tidak putus-putus. Rumputnya hanya tumbuh saja, merunduk. Begitu dia berjalan, pelan-pelan rumputnya dinaiki apa? Karena tidak putus. Tidak putus. Kalau orang Padang bilang tidak putih galeme. Tahu galeme? Galeme itu apa bahasa Indonesia? Lemak. Bukan lemak. Kalau lemak ada yang gampang diputus. Itu galeme itu lemak, tapi yang susah putusnya. Ya segala pakai namanya. Pokoknya bisa pakai. Galeme itu lemak yang ditarik apa putus dia tuh. Gaji yang kerasnya. Kalau yang lunaknya itu bukan galeme namanya. Yang galeme itu yang harus dengan pisau yang tajam putusnya. Dengan pisau yang tajam dia putus. Tapi kalau pisaunya tumpul tidak akan putus 1 hari. Coba aja kalau Anda percaya. Makanya jadi pameo di Padang itu namanya tidak putih galeme. Tidak selesai misalnya. Kenapa? Karena tidak profesional. Oleh karena itu, dalam kesempatan itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa difahami pada semua bidang di kesekretariatan. Kita harus ahli. Dan dulu kita pegang pialanya di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Agama itu memegang piala di kesekretariatan. Dulu. Nggak tahu sekarang, saya khawatir kalau kita sudah mulai tertinggal sekarang ini. Karena kesalahan kita sendiri. Kenapa kita dulu menguasai ini? Karena kita lebih dahulu diberikan kepercayaan oleh aturannya. Orang PN itu masih ke PT-nya, masih ke kadwilnya. Sementara kita urusan itu sudah diserahkan ke PTA. Makanya banyak korwil itu yang dipegang oleh orang PTA. Karena mereka lebih dulu berpengalaman. Tapi tidak masalah. Yang jelas sekarang ini kita mulai kembali seperti yang diinginkan oleh Ketua PA Tanjung Karang tadi, melakukan pembaharuan. Pembaharuan itu artinya merubah tata cara kerja kita selama ini yang tidak terlalu peduli kepada kantor kita, tidak peduli kepada instansi kita. Sekarang kita rubah. Ini adalah kantor kita. Di sinilah kita mencari makan. Di sini kita hidup, bukan hidup apa namanya? Kita berada dari pagi sampai sore setiap hari. Setiap tanggal hitam, bukan tanggal merah ya. Setiap tanggal hitam kita ada di sini dari 7:30 sampai 4:30 setiap hari. Oleh karena itu, jadikanlah PA Tanjung Karang ini sebagai kebanggaan kita. Apa tadi? Maju. PA Tanjung Karang maju. PA Tanjung Karang. Ya, jaya. Itu bisa paling tidak mengurangi stres kita di dalam bekerja. Karena pekerjaan yang berulang setiap hari itu bisa menimbulkan kebosanan. Bosan itu lama-lama bukan bosan lagi, jadi stres. Jadi rasa memuntah. Kalau hakim melihat berkas ini, berkas kan, rasa memuntah melihat. Tetapi dengan cara seperti tadi, dengan cara kita melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, menciptakan sesuatu yang menyenangkan. Karena kesuksesan itu adalah menyenangkan. Kita sukses melakukan sesuatu, menyenangkan, kita senang. Senang itu mengurangi kebosanan, mengurangi stres. Oleh karena itu setiap hari kita buat.
pikirkanlah setiap hari itu apa yang saya sumbangkan untuk PA Tanjung Karang. Setiap hari saya sebagai hakim, apa yang saya membuat supaya SIPP-nya PA Tanjung Karang ini naik nilainya, supaya kinsatkernya naik, supaya penilaian mediasinya naik, bagus, mendapat penghargaan. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh orang yang secara sadar melakukannya dengan niat perbaikan diri. Ya, kalau sekarang SPP PA Tanjung Karang ranking berapa? Tidak ada lagi. Tidak ada. Hah? Oke, banyak SIPP ya. Ada nilai lagi. Iya. Kinsatkernya udah lama juga. Nomor 12 itu. 12 nasional. Jadi begini, sesungguhnya penilaian itu hanya mendorong kita saja. Niat sebenarnya adalah supaya kita bekerja baik. Jadi tidak mesti kita harus mendapatkan penghargaan, dan mendapatkan penghargaan itu tidak masalah. Yang penting kita sudah melakukan perbaikan, karena perbaikan itu memuaskan. Kepuasan bekerja itu akan mendatangkan kebahagiaan. Gitu. Termasuk tadi zona integritasnya. PA Tanjung Karang sudah UBK kan? Oh belum? Kalau begitu mulai sekarang bikin persiapan untuk UBK tahun depan. UBK itu kuncinya adalah aparatur yang bersih, ya, aparatur yang bersih, pelayanan, semua pelayanan itu bersih dari KGSB, korupsi, gratifikasi, suap dan pungli. Pekerjaan apa saja, pelayanan apa saja di kantor ini itu tidak boleh ada persepsi aja tidak boleh, apalagi kejadiannya. Aduh, kayaknya ada korupsi di sini. Nah, kayaknya saya tidak boleh, apalagi kalau memang ada. Jadi mulai dari ketua sampai ke tukang parkir itu harus bersama-sama punya standar yang sama, nilai yang sama, bekerja secara bersih. Caranya bagaimana? Caranya saling mengingatkan. Ya, pimpinan harus setiap hari memantau, melihat kira-kira ada nggak persepsi bahwa terjadi salah satu dari KGSP di kantor ini. Itu namanya persepsi korupsi. Tidak boleh ada persepsi. Dilihat orang cara pelayanan kita, kayaknya ada yang nggak beres. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Lah, persiapan WBK di sini sudah dilakukan ya. Pak Ketua yang baru ini coba dicek kembali ya, apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Ya. Terutama apa kemarin itu review apa kemarin sakit ya? Bukan. Yang kita lakukan kemarin apa? Bukan yang kita review kemarin itu yang target kinerja. Target kinerja yang kemungkinan tidak tercapai itu harus direview, harus di monef ya, dipelajari lagi. Kalau memang kira-kira tidak mungkin tercapai, kita turunkan ya, kita usulkan penurunan persentasenya sehingga insya Allah itu bisa tercapai. Misalnya perkara yang diajukan banding, yang tidak diajukan banding ya, misalnya kita pasang pada 90%, ternyata kayaknya ini tidak tercapai, itu harus direview, harus diperbaiki, dirubah. Pokoknya semua yang kita pasang target itu, kalau kira-kira nggak mungkin tercapai, itu bisa kita review secara berkala. Termasuk yang lain-lain ya, termasuk monef SOP itu harus dimonef secara berkala.
termasuk aplikasi inovasi yang kita buat itu harus dimonaf secara berkala. Kita pelajari, kita periksa apakah masih layak dipakai atau sudah tidak lagi. Kalau layak, ada nggak pemakainya? Kita bikin inovasi tapi tidak ada satupun orang yang menggunakannya. Kita cari tahu apa penyebabnya. Jangan-jangan orang tidak tahu bahwa ada inovasi ini. Berarti yang kurang adalah sosialisasinya. Nah, coba dipelajari semua itu. Itulah gunanya Monef itu, monitoring dan evaluasi. Di Monef itu dilihat, ditengok, diadakan analisa. Kenapa sedikit sekali penggunanya? Padahal kita berharap itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi SOP, inovasi dan lain-lain itu yang perlu di Monef itu harus dilakukan secara berkala. Dan secara keseluruhan isinya adalah kita mempersiapkan diri untuk bisa memenuhi syarat untuk diajukan untuk WBK tahun depan, tahun 2024. Ini saya titip kepada Pak Ketua, Pak Wakil, supaya digerakkan kembali pasukannya. Kalau sudah loyo, disemangati lagi, ya dilakukanlah lagu Mars PA apa tadi? PA tadi Karang tadi. Ya. Demi WBK, demi WBPM, apa lagi itu? Ini kan itu supaya semangat. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita menyauti apa yang disampaikan oleh Ketua PA Karang tadi. Mari kita berubah kepada arah yang lebih bagus ke depannya. Perbaikan kinerja, perbaikan disiplin, termasuk disiplin itu ya. Disiplin itu harus dimulai dari atas, harus mulai dari ketua. Jangan ketua yang mengakal-akali disiplin itu, iya kan? Saya titip tanda tangan saya ya. Nah, ketuanya yang ngajari, ya anak buahnya lebih dari itu. Kalau ketuanya cuma titip tanda tangan, anak buahnya tanda tangan dan ada tambahannya dia, kayak gitu kan? Ya, ketuanya boleh, masa kita dahulu. Jadi disiplin ini harus diberi contoh. Makanya ketua dan wakil ketua, panitera dan sekretaris itu disebut role model. Secara otomatis tanpa ada penunjukan, yang 4 orang itu harus menjadi role model di kantor ini. Contoh, jadi imam. Oleh karena itu kita harus sadar kita jadi imam, ya. Kalau jadi imam tidak boleh sembarangan, ya. Gerakan kita harus dibatasi, perbuatan kita harus dibatasi, diperiksa. Jangan tongkat yang membawa jatuh warbah. Saya kira itu. Sekali lagi selamat kepada Pak Sekretaris yang baru, ya. Silakan mensupport ya tugas-tugas dan pekerjaan pembangunan ZI dan lain-lainnya di PA Tanjung Karang. Saya doakan insya Allah tahun depan Tanjung Karang bisa diikutkan untuk mendapatkan penghargaan WBK dan hal-hal lain, ya, hal-hal lain yang insya Allah kita juga nanti Februari 2024 akan mengadakan peringatan ulang tahun PTA, akan mengadakan BSP lagi. Kalau kemarin BSP-nya kelompok hakim, kalau yang untuk kali ini diusulkan, banyak yang mengusulkan kelompok sekretaris. Jadi dari sekarang dipersiapkan, ya. Pak Ayas dan teman-teman saya sertifikasi menyusun soalnya, sudah ada sekitar 300 soal tentang kesekretariatan, ya. Itu adalah dalam rangka memasang pisau itu supaya tajam, supaya profesional. Nanti akan kita lombakan. Kalau tahun lalu, kalau beberapa bulan yang lalu, yang kelimpungan itu dari ketua PA. Untung Pak Wahida ketika itu punya rencana untuk cuti, dia cuti sebelumnya. Dia udah tahu bahwa BSP akan diadakan dia cuti. Ya. Selamat kan ya. Tapi ada Pak Alfitri dengan Bu Khairul bisa merasakan ya nyamannya menjadi juru bicara ini yang BSP. Jadi nanti
kesekretariatan juga akan disuruh menghafal beberapa peraturan-aturan pokok di dalam kesekretariatan yang tidak boleh tidak tahu. Orang kesekretariatan harus tahu itu. Nah, pasal itu akan kita cari, akan disuruh menghafalnya, ya, aturan-aturan itu. Kira-kira kesekretariatan BTA kita ikutkan apa tidak itu? Ya, nanti kita lihat ya. Tapi intinya bersiap-siap barisan kesekretariatan dalam rangka ulang tahun. Banyak yang kita akan adakan nanti. Kedua, di PTA Bandar Lampung sekarang ini lagi menggerakkan namanya GWB, Gerakan Wakaf Buku. Surat itu sudah kami sampaikan kepada seluruh PA. Mudah-mudahan PA seluruh PA di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung ini bisa merespons. Insya Allah yang buku yang kita wakafkan itu akan menjadi amal jariah bagi pewakafnya. Kenapa kita namakan wakaf? Supaya bagi yang menjaganya, bagi petugas yang menjaganya itu merasa berdosa kalau tidak dijaga, karena ini wakaf. Beda dengan sumbangan biasa. Kalau wakaf itu milik kaum muslimin, ya, berdosa dia kalau tak terpelihara. Kalau hilang berdosa yang menjaganya, tidak boleh hilang. Ya. Di PTA sudah cukup banyak, ya, ada satu orang kita minta satu, sebenarnya kita minta satu orang satu. Tapi ada satu orang yang nyumbang 8 buku, ada yang 6 buku, ada yang 5 buku. Ya. Mudah-mudahan itu berkah dan seluruh anggota keluarga besar Pengadilan Agama di Provinsi Lampung itu kita minta untuk menjadi anggota perpustakaan PTA Bandar Lampung. Bukan cuma orang PTA. Jadi anggota di keluarga besar PA itu bisa menjadi anggota di situ untuk meramaikannya sehingga banyak manfaatnya. Oleh karena itu pada ketua-ketua PA supaya tolong ditanyakan sudah sampai di mana itu prosesnya surat permohonan wakaf buku itu, ya. Karena saya minta sebelum akhir November itu sudah selesai, karena kita akan launching perpustakaan itu nanti di akhir November. Insyaallah pustakanya namanya Cahaya Ilmu. Itu sudah kita fisiknya sudah kita bangun, sudah bagus, sudah nyaman di dalamnya. Malah di luarnya oleh Pak Sekretaris dibuat apa namanya? Ya, saya tahu namanya itu. Yang penting intinya itu di situ pemandangannya sangat bagus. Ada ikan terapi di situ, terapi apa? Ada tamannya di situ, tempat taman bacanya. Ya, insya Allah nanti akan bagus. Jadi bapak-bapak dan ibu yang PTA nanti kalau lagi istirahat bisa istirahat di situ sambil membaca buku yang kita wakafkan itu. Setelah itu nanti kita akan perkenalkan gerakan Eco Green Office. Eco Green Office itu adalah kantor yang berwawasan lingkungan. Di antaranya adalah mengurangi penggunaan kertas, paperless. Di kantor itu nanti tidak ada lagi penggunaan kertas, semuanya serba IT. Oleh karena itu tidak ada orang yang gaptek di kantor itu lagi, harus semuanya melek IT. Karena semuanya akan dikelola secara TI. Ada yang keberatan? Tunjuk tangan. Ada yang keberatan? Biasanya yang keberatan itu yang tua-tua. Mata saya ini, masalahnya mata saya ini. Mata saya ini susah bekerja yang itu tuh pada susah lihatnya. Tetapi pakai WA dia tiap hari tidak masalah. WA itu sebenarnya lebih kecil hurufnya daripada laptop. Karena laptop itu bisa di zoom, ya, bisa dibesarkan. Tapi hanya karena belum biasa saja. Memang begitu. Karena belum terbiasa, artinya masih berat. Tapi insya Allah nanti pelan-pelan semua pegawai peradilan agama di Provinsi Lampung ini harus bekerja secara TI. Makanya PTA Bandar Lampung diundang oleh majalah World untuk ikut penilaian Top Digital Award 2023. Kami menyanggupi, saya sebagai ketua menyanggupi.
Dan insya Allah kami akan dinilai nanti pada tanggal 31 November hari Selasa. Oktober. 31 Oktober hari Selasa. Mohon doanya kita semua, mudah-mudahan PT Armada Lampung lolos dalam penilaian ini dalam rangka memperlihatkan kepada dunia bahwa peradilan agama di Lampung ini memang betul-betul sudah berkelas dunia. Kita sudah bersedia dan sudah memulai dan membiasakan bekerja secara teknologi informasi. Dan ini akan kita lanjutkan terus ke depan. Setelah selesai perpustakaan ini, kita akan launching yang namanya Eco Green Office. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Barangkali terlalu banyak saya bicara, tapi intinya adalah saya setuju dengan imbauan dari Pak Ketua PA Tanjung Karang tadi. Mari kita berbuat kepada yang lebih baik, karena semuanya itu adalah untuk kita, dari kita, untuk kita, dan untuk kebahagiaan kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.